أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير ولئن قتلتم في سبيل الله أو متم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون ولئن متم أو قتلتم لإلى الله تحشرون فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, di awal ini saya ingin mengajak saudara-saudara semua membaca ayatul kursi. Membaca ayat kursi sebagai ayat yang insya Allah dihafal oleh semua umat Islam di seluruh tanah air. Bahkan di mancanegara insya Allah. Kita baca dulu pagi-pagi ini. Ikutin saya ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illahu huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardh من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم صدق الله العظيم. Saudara, punya Allah, merapatlah ke sana, bergerak. Easy saudara, mudah, gampang. Come to Allah, talk to Allah. Datang ente ke Allah, ngomong sama dia. Success, rich, the glory, semua ini milik Allah. Tinggal datang kepada Allah, insya Allah. Orang yang tidak datang ke Allah saja Allah beri, karena memang Allah sudah suntik kepada sunnatullahnya, kepada qadarullahnya, kepada takdirnya.
Siapa yang semangat, siapa yang percaya, siapa yang yakin. Yang gitu-gitu tuh dipakai tuh sama orang lain. Tapi tidak dibalikkan lagi itu semua kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa man kana yuridul izzata falillahil izzatu jami'a. Falillahil izzatu jami'a. Semuanya punya Allah Subhanahu wa taala. Ketika seseorang bilang, "Ya Allah, saya pengen ngerasain punya Alphard. Pengen punya Alphard ya Allah." Terus yang udah paham cara kerja Allah, misalkan yang cara kerja yang misterius, tambahin dikit. Tapi maaf nih ya Allah, jangan cuma pakai doang ya. Punya sendiri, ada BPKB-nya. Jangan. Dia udah paham, ntar ada orang minjemin. Enggak. Doanya ditambahin dikit. Pengen punya sendiri. Nggak pengen dipinjemin doang. Pertanyaannya adalah nanti visi misinya apa? Terus buat apa? Tujuannya bagaimana? Kira-kira kalau kata orang mah niatnya apa punya ini semua? Ternyata niatnya cakep. Ya lebih hebat lah daripada mereka yang cuma pengen ini doang. Apa tuh niatnya? Yang belum ngelihat kemarin, mudah-mudahan ini hari bisa ngerti. Dan yang udah lihat kemarin, ini hari kemudian dia bertambah ngertinya. Jangan kemana-mana, insya Allah. Ya, dari prinsip sederhana aja, come to him, ya, come to Allah, and talk to him, ya, talk to Allah. Lalu saudara bawa nih keinginan pengen punya Mercy nih. Sementara saudara adalah seorang ya motor aja tuh nyewa gitu loh. Motor tuh nyewa gitu, tapi tiba-tiba dia datang ke Allah nih. Dia gelar sejadah gitu. Dia sholat duha. Sholat sunat duha ya. Rakaatin li ta'ala Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Awalaysa alladzi khalaqas samawati wal arda biqadirin 'ala an yakhluqa mithlahum bala wa huwal khallaqul 'alim. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم. Allahu Akbar. Kok Ustaz sholat pakai sadaqallah? Itu saking khusyuknya dia kali. Ya sadaqallah. Ya namanya orang lagi sholat gimana namanya yang khusyuknya ya kan. Ya urusan pribadi lah sama Allah Subhanahu wa taala. Tapi apa maksud saya? Dia bawa ini ke Allah Subhanahu wa taala. Ternyata dia sopir Mercy, Bos. Dia sopir di salah satu rental mobil mewah. Dia ngomong sama Allah, "Ya Allah, apa enggak boleh saya sopir nih bisa punya sendiri mobil ini? Apa enggak boleh ya Allah saya punya impian jadi orang kaya? Apa gak boleh ya Allah? Saya pengen punya hidup berubah. Ini saya datang nih kepada Engkau yang maha kaya, yang maha bisa mengubah orang lain, yang maha kemudian memberikan rezeki kepada semua hamba-hambamu." Nih saya bilang hebat. Gak boleh ada di antara ente nyala-nyalain yang begini. Gak boleh. Bandingkan ya dengan seorang yang tidak datang ke Allah dan dia tidak bicara ke Allah. Ini mobil Mercy pegangan dia nih. Si sopir ini pegangan dia nih, Mercy ini. Bukan rental lah, mobil pribadi. Asal dia datang ke rumah majikannya, berbahagia dia, berbinar-binar. Bahagia dia senang sama pekerjaannya. He loves his job. Dia cinta sama pekerjaannya. And he loves his Mercy. Dia pun cinta sama nih Mercy. Sambil nyuci, sambil bersiul-siul. Dia cucinya tuh sambil senang dia cuci. Dia buka pintunya, dia kosetin. Seakan-akan ini punya dia sendiri terus. Dia tidak bicara, dia cuma mikir begini. Dalam hati nih ngebatin. Kan kadang gini pemirsa. Pemirsa itu kan kadang-kadang keluar tuh ya ucapan yang tidak terucap tah.
ente ngeliat rumah nih, kita ngebatin itu. Cuman kalau kedengeran bunyi begini, ya Allah, kalau saja saya bisa punya rumah itu ya Allah. Ada kan ngasih sopir ini hanya ngebatin gitu loh. Kalau dia bisa memiliki ini, itu saja pemirsa. Believe me, yakin ya sama saya. Dia datang lagi begitu, dia datang lagi begitu, dia datang lagi begitu. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala. Ini mobil bisa jadi punya dia dengan cara-cara yang ente pada tidak ngerti. Sekarang bayangin orang ini, dia sopir di rental mobil mewah. Nih berjajar nih mobil-mobil mewah nih, segala rupa mobil ada. Dia sadar, dia udah belajar sama Yusuf Mansur. Kata Yusuf Mansur, jangan cuman kepengen doang. Jadi ini tuh ibadah. Mulai dari belum dikabulkannya, maaf pemirsa, perhatikan omongan saya. Mulai dari belum dikabulkannya, ini udah jadi ibadah. Minta dunia, asal dunia itu mintanya sama Allah. Caranya cara yang benar. Insya Allah itu jadi ibadah kepada Allah SWT. Dia berdoa sama Allah pagi, siang, sore, malam. Menjelang dia bertugas. Kadang-kadang dia megang Mercy, kadang-kadang dia megang BMW, megang CX-9, megang kemudian Xenia, megang Alphard, megang Hummer. Dia selalu berdoa kepada Allah SWT. Ya Allah, saya nggak mengerti majikan saya, apakah dia berzakat atau tidak. Tapi yang saya mengerti, dia bukan orang Islam, dia non-Muslim. Alangkah eloknya ya Rabb, kalau kemudian saya yang memiliki perusahaan ini, atau Engkau berikan saya perusahaan seperti perusahaan ini. Saya bilang, Allah nggak sama loh sama diri sendirinya ente, saya. Allah nggak sama sama alam. Alam itu ciptaan dia. Sedangkan ya, kalau ente pada adalah orang-orang yang berahli pikiran positif saja, sambil nyetir, kemudian ente ngomong nih, sambil nyetir ente ngomong, ini Mercy, ini jadi punya saya gitu. Itu tiba-tiba tuh penumpang yang satu akan bicara, Mas, kayaknya nyetir Mercy enak banget nih. Saya nyaman loh, seperti nggak jalan. Iya Pak, emang lagi lampu merah, nggak jalan. Saya punya mobil Mercy ada 2 ya. Kalau kamu berkenan, saya pengen juga tuh punya usaha rental kayak begini. Dan ada teman-teman saya yang lain yang juga punya mobil-mobil mewah-mewah yang lain. Kalau Mas berkenan, coba nanti ngobrol ya. Ini kartu nama saya. Nanti kita bagi 2 aja ya. Saya perlu orang yang bagus kayak begini, yang telaten, yang kemudian jujur. Apalagi ente duha, ente sedekah, ente doa, ente sholat malam. Jangan khawatir lah, jangan takut lah. Udah minta aja sama Allah mah. Yang penting saya bilang visi misi apa. Kalau tadi tuh belum ada tuh visi misi tuh, baru mintanya udah soheh. Apalagi ada visi misi, ente bawa ke spiritual gitu loh. Itu kan tadi baru apa? Intelektual sama emosional. Belum spiritual. Kalau bisa kayak gitu, sempurnakan itu. Ya? Insya Allah kita masih punya 1 segmen kalau tidak salah ya. Insya Allah, mudah-mudahan Allah mempanjangkan kita punya umur dan kita bisa ngaji sampai bab yang terakhir. Silakan. Saudara-saudara semua yang dirahmati Allah, kita masih berbicara di koridor yakin. Kita belajar tentang yakin. Tapi yakin yang disandarkan bukan kepada otak, kemampuan kita, duit, atau alam. Tapi disandarkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita kemudian menjalankan syariat Allah dan Rasulnya. Kasih visi misi, kasih buat apanya, kasih tujuannya, kasih niatnya. Di dalam sejadah itu, ente ngomong, ya Allah, saya melihat teman-teman saya, ini kan ada 50 mobil nih, mobil-mobil mewah. Kok ya kelakuan teman-teman padahal cuma sopir rental, tapi kelakuannya kayak yang penumpang ya Allah. Lagaknya itu nggak demen banget. Temannya denger di belakang, lu jangan belagu lo. Doanya kekencengan cente, doanya jangan kekencengan, gak enak sama yang lain. Tapi itu jadi batin ente loh. Ya Allah, kalau saya nih yang memiliki perusahaan ini ya Allah, pertama saya akan bikin absennya itu salat duha, supaya mereka paham bahwa ini semua adalah milikmu ya Rabb. Asik kan? Saya melihat teman-teman tuh kalau lagi nunggu nih, mereka pada ngerokok, nggak keruan, ngobrol sana, ngobrol sini, gibah. Kalau saya yang punya nih perusahaan ya Rabb, kita akan bikin majelis alif ba ta tha. Kita akan bikin majelis salawat. Kita akan bikin majelis tafsir Quran. Kita akan bikin kemudian pelajaran bahasa Inggris, bahasa Jepang atau apa kayak dah. Jangan sampai kayak begini nih karyawan.
Ya Allah, kalau kami punya keuntungan 100%, maka dari 12 bulan, ambil 1 bulan untuk engkau ya Allah. Wah, ini namanya visi misi nih. Ambil 1 bulan untuk engkau ya Rob. Tapi sementara 11 bulan yang aku ambil pun, aku akan anggarkan ya Allah 30%-nya untukmu. 40%-nya untukmu, 50%-nya untukmu. Insya Allah. Allah dengar nih, disubmit terus, ditransmit terus. Sholat duha, sholat zuhur, sholat asar. Lagi nyetir, lagi mengendarai mobil. Di belakang ada bule. Ada bule. Kemudian dia bilang, Sir, pardon me, can I mampir sebentar tuh masjid? Wah. Apa kata bule? Oke, monggo. Bulenya boleh Jawa. Boleh mas. Iki bojoku ngono kiri kok. Boleh, silakan mampir. Kemudian diajak tuh, ternyata bule itu sholat juga. Lalu si bule melihat ente berdoa kepada Allah SWT, benar-benar sepenuh hati. Si bule yang baru masuk Islam kemudian melihat orang ini berdoa betul-betul khusyuk. Dia nanya, apa sih yang saudara minta kepada Allah barusan? Kok kayaknya sholatnya khusyuk banget. Iya nih Pak Bule, maaf saya ini pengen punya perusahaan kayak gini. Saya pengen berubah, saya punya nasib. Oh, sama peristiwanya kayak yang tadi tamu tuh. Dikasih juga kartu nama. Ini kartu nama saya. Kebetulan kemarin saya lebih bicara sama saya punya istri. Daripada mobil-mobil kita nganggur, kita sewain aja buat orang-orang ekspatriat juga. Orang-orang bule yang pada kemudian datang ke tanah air Indonesia ini. Oh subhanallah Pak. Kalau gitu maaf saya boleh masuk masjid lagi? Untuk apa? Kata Ustadz, Allah dulu, Allah lagi, Allah terus. Saya mau sholat sebentar, 2 rakaat aja. Kira-kira 3 menit saya mau terima kasih sama Allah. Udah ketemu sama ente Mr. Bule, subhanallah. Apa kata si Bule? Ikut, saya ikut. Ikut di dalam, waduh boleh sholat juga kita. Ya Allah makasih doanya udah dikabul. Tinggal eksekusi dong ininya. Kalau udah dikabul tinggal eksekusi, lu jalanin dong. Kalau nggak dijalanin, ini tarik sama Allah. Ente dikasih janji doang. Ini loh yang saya bilang. Antumul a'launa in kuntum ta'lamun, in kuntum mu'minin. Kalau kamu itu tahu, percaya, waduh, engkau lebih hebat daripada cuman mereka-mereka yang sambil nyirem mobil majikannya. Saya bisa juga nih begini. Emangnya majikan doang. Lagi begitu nggak sadar majikannya di samping pecat. Apa susahnya sih? Sebelum kita buka pintu majikan punya mobil, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, bismillahirrahmanirrahim. Masuk ke dalam, jegrek ya Rabb. Kita terusin lagi besok deh. Kita berdoa mudah-mudahan keyakinan kita tuh keyakinan orang yang benar gitu loh. Yakin boleh, percaya diri ahsan, lebih baik. Tapi jangan lupa, kembalikan ke Allah. Kembalikan ke Allah. Kembalikan ke Allah. Pulangin kepada yang punya keyakinan itu sendiri. Dan yang membuat keyakinan itu menjadi terwujud. Dan dialah Allah yang senang sekali kalau kita percaya kepada dia. Jangan sampai ngecilin Allah. Saya cuma tukang sapu Ustaz. Nggak mungkin lah saya bisa mergiin anak kemudian pergi ke Australia mau belajar. Dari mana duit? Jangan ngecilin Allah. Ustaz saya sudah putus asa Ustaz, anak saya satu-satunya meninggal dunia. Sedangkan istri saya sudah 42 tahun umurnya. Apakah mungkin? Mungkin lah. Pokoknya kita janganlah. Mereka aja nggak ngecilin diri ente sendiri kok. Apa dia bilang? You are what are you thinking about? Anda adalah apa yang Anda pikirin. Mereka menaruh harga kepada diri ente. Masa kita kemudian bertuhan Allah tidak menaruh harga buat diri kita. Dan kemudian tidak menaruh harga apalagi buat Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah. Mudah-mudahan Allah merahmati kita. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang biarkan kami ini menjadi golongan orang-orang yang berputus asa, kurang semangat, tidak punya kemudian ya Allah spirit, keyakinan terhadap Engkau. Hiasi hati kami, pikiran kami ya Allah, dan gerakan yakin bahwa Engkau itu betul-betul Maha Kuasa, Maha Besar, Maha memiliki segalanya, Maha mewujudkan segala cita-cita. Dan mudah-mudahan ya Rabb kami tidak berhenti kepada dunia ini saja, tapi kami terus merisak, menghadap, merapat kepada Engkau yang memiliki dunia, agar kami kelak bisa melihat-Mu nanti di yaumil akhir, agar kami bisa duduk bersama Rasul-Mu di surga-Mu nanti ya Allah.
Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Besarkan hati teman-teman kami di seluruh tanah air dan di mancanegara yang melihat tayangan ini. Besarkan. Di tengah kesulitannya, di tengah persoalan hidupnya, di tengah kesulitannya. Dia punya anak, punya istri, punya orang tua. Dan kesulitan mungkin perusahaannya, pekerjaannya, karirnya. Ajarkan dia. Ada Engkau ya Allah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Innaka ala kulli syai'in qadir. Hasbunallahu ni'mal wakil, ni'mal maula, ni'man nasir. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Walhamdulillahirabbil alamin. Saja. Ini mudah-mudahan bermanfaat. Hada min fadli rabbi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.